Baiklah, selamat malam teman-teman. Aku Gunawan Sylvester, aku dari IF12 dengan NIM 22115228. Pada malam hari ini aku akan menjelaskan rangkaian LED sederhana dari Proteus yang kita build menggunakan CV AVR. Tanpa berlama-lama kita langsung saja menggunakan fitur Proteusnya langsung kita run as administrator. Kenapa harus menggunakan run as administrator? Karena nanti ada beberapa fitur yang tidak akan berjalan jika kita menjalankannya tanpa menggunakan fitur run as administrator. Langsung saja kita open project karena sudah saya buat. Langsung kita buka. Nah, di sini sudah kelihatan. Saya zoom sedikit dan ya, sudah kelihatannya guys. Di sini ada dua LED yang saya buat berwarna hijau dan juga kuning. Kita arahkan tepat dulu biar nyaman dilihat dan ya sudah. Nah, di sini ada Atmega 32-nya, papannya. Sekedar info, Atmega 32 ini merupakan salah satu seri dari Atmega yang merupakan microcontroller selain Arduino. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal Arduino ya, apalagi sebagai penggiat IoT, pasti udah tahu. Nah, di papan Atmega ini ada 4 port yang disediakan, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Kemudian di masing-masing port ini punya 8 pin. Jadi 44 kali 8 ada 32 pin semuanya yang bisa difungsikan sebagai input maupun output. Nah, selain 32 pin tersebut ada 5 pin lain yaitu RF dan AVCC di kanan bawah ini. Ini berfungsi untuk mengkonfigurasi arus listrik apabila papan Atmega ini nantinya kita buat versi fisiknya gitu. Kemudian ada eksternal 1 dan 2 ini untuk clock eksternal yang terdapat di pojok kiri atas ini. Itu kalau kita merasa clock yang terdapat di Atmega 32 ini kurang mumpuni atau mencukupi kebutuhan kita gitu. Kemudian ada pin reset, ini untuk mereset konfigurasi yang telah kita buat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dua lampu, lampu hijau dan lampu kuning yang akan kita coba jalankan. Untuk menjalankan ini semua, kita menggunakan aplikasi Proteus 8 dan kita build programnya di sini, di CV AVR ini. Nah, bisa teman-teman lihat di codingannya ini. Dengan header dengan menggunakan bahasa C++, ada hashtag include Mega 32 yang merupakan library dari Atmega 32. Nah, kemudian untuk include delay-nya kita abaikan dulu. Kemudian ada void. Void main ini digunakan untuk memanggil atau mengisi ulang nilai yang telah dilakukan oleh kursor gitu. Void main di mana kursor akan mulai menjalankan perintah dari port A sampai port D di dalam fungsi main while ini. Kenapa while-nya ada angka 1 dalam kurung? Itu merupakan kondisi pertamanya. Nah, kemudian untuk mengetahui di mana port telah kita aktifkan, dapat kita lihat langsung di codingannya, guys. Kalau kita langsung membuka codingan dari awal. Nah, seperti yang tertulis di sini, port C-nya sama dengan 1, port C0, itu masing-masing ada pin-nya, guys. Jadi, untuk membacanya ini seperti ini. 1 DDC1, dia berarti di pin C1 itu diaktifkan. Sama seperti di Proteus tadi. Ini kan di pin C0. C0 ini karena pin itu dimulai dari angka 0 dan tidak dimulai dari angka 1. Jadi ada 8 pin. Nah, dimulai dari angka 0 sampai 7. Nah, yang kuning ini dimulai dari pin C1, yang hijau dimulai dari C0. Makanya di codingannya ini, di source programnya ini, yang aktif atau sama dengan 1 bernilai true itu adalah pin 1 dan pin 0 yang bermakna pin pertama atau pin kedua. Nah, kemudian kita lanjut ke codingannya. Di sini ada port C yang kita taruhkan 0, kemudian B, kemudian 0 sebanyak pinnya. Satu ini adalah kondisi true yang dimana kita mengharapkan kondisinya akan bernilai true sehingga lampunya akan nyala nantinya. Nah, kemudian di bawahnya ada delay MS. Delay MS ini
digunakan untuk mendelay waktu dalam millisecond sehingga lampunya bisa berkedip, guys. Makanya yang ini tadi saya skip karena akan saya jelaskan sekarang. Karena header include delay.h ini merupakan library untuk mendelay waktu. Jadi kalau library ini tidak ada, waktunya tidak akan terlambat gitu. Dilambat-lambatin delaynya. Jadi seperti konsepnya ditahan beberapa detik. Nah, makanya bisa terjadi konsep ada lampu yang berkedip-kedip. Nah, untuk menjalankan ini, nah mungkin teman-teman bingung gimana cara kita menggabungkan codingan dari CVAVR ini ke dalam Proteus. Nah, caranya mudah, teman-teman. Dari Proteus ini kita klik kiri dua kali. Nah, akan muncul edit komponen seperti ini. Dari sini baru kita bisa masukkan codingannya. Di file yang kita simpan tadi, ada main storage, di mana teman-teman menyimpannya, di komunikasi data. Nah, di debug, cari file exe. Nah, di folder exe ini akan ada dua file, yaitu elf dan hex. Kita pilih yang hex. Oke. Nah, kemudian clocknya juga kita sesuaikan dengan clock ATM32 awalnya, guys, yaitu 8 MHz. Setelah itu kita oke, dan bisa kita run. Nah, lampunya akan berkelip seperti yang teman-teman lihat. Lampunya berkelip dan telah saya setting seperti yang terlihat di program ini adalah 200 milisecond atau 1/5 detik. Cukup cepat memang karena mengingat kalau 1 detik untuk ketika kami coba di lab itu lumayan lama. Makanya saya buat 1/5 detik atau 200 mili detik gitu. Nah, untuk setiap lampu ini bisa kita program lagi. Apakah lampu A ini mau nyala berapa lama, lampu yang kedua ini mau nyala berapa lama, itu bisa kita atur menggunakan codingan yang telah kita buat. Nah, kemudian apakah codingannya itu paten seperti ini? Ada lagi bentuk satu yang telah saya pelajari juga. Bentuk satunya lagi itu kita menggunakan ddrc.0 yang seperti ini, guys. ddrc.0 sama dengan 1 titik koma. Nah, ini untuk melakukan inisialisasi sebagai output. Jadi dia nanti pin C ini nanti akan diberi kondisi true. Sehingga kan kita mengharapkan lampunya akan nyala nantinya. Makanya kita membuat kondisinya itu pasti nyala. Nah, untuk programnya ini, untuk mengecek apakah dia error atau tidak, mungkin memang kita bisa menginputkannya dari awal sampai akhir gitu. Nah, untuk melakukan debug, kita bisa build program ini. Caranya ada dua. Mulai dari yang icon 3 ini, atau menggunakan tools. Sorry. Menggunakan toolbar project ini. Project, kemudian build all. Ctrl F9. Nah, di sini terlihat no error dan no warning. Jadi, jika no error atau no warning, dipastikan codingan ini dapat berjalan di Proteus sepenuhnya, guys. Seperti ini, lampunya dapat berklik, yang hijau, kemudian yang kuning. Nah, itu guys, sedikit penjelasan saya mengenai rangkaian LED singkat ini. Kiranya dapat membantu kita semua, dapat menolong kita semua untuk mendapat pemahaman baru. Sejujurnya, setelah saya mempelajari materi ini, saya mendapatkan insight baru, pengalaman baru untuk membuat rangkaian lampu sederhana. Oh, ternyata begini cara membuat rangkaian lampu apabila saya tidak memiliki alat yang cukup. Namun saya memiliki Proteus dan CVAVR sehingga saya dapat mensimulasikannya mungkin dengan rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks ke depannya. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.